Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat kalian yang berada dimanapun berada. Salam hormat saya sampaikan, salam hormat kepada dosen-dosen sejarah. Baik, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Fatah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kesimpulan-kesimpulan ataupun materi yang telah disampaikan pada KKIL 2 yang dilaksanakan secara virtual pada hari Senin kemarin, yaitu dengan tujuan untuk mengenali peninggalan-peninggalan yang ada di Nusantara, dengan tujuan tempat Museum Nasional Indonesia yang berada di Jakarta. Museum Nasional ini berdiri pada tahun 24 April 1778. Banyak peninggalan-peninggalan yang terdapat di dalam museum ini, sekitar di angka 17.000 lebih, kurang lebih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian terbagi menjadi sebuah 7 jenis. Dari kisaran tersebut, museum ini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang pernah dirasakan atau pernah terjadi di negara Indonesia ataupun Nusantara pada kala itu. Kemudian pada tahun 1871 museum ini mendapatkan sebuah penghargaan dari kerajaan Thailand, yaitu sebuah patung gajah, di mana patung gajah ini ditempatkan di depan museum. Kemudian terkenalnya juga di kalangan masyarakat ini sebuah museum gajah. Kemudian pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan museum ini untuk dikelola oleh pemerintah, karena mungkin dengan diberikannya mandat tersebut supaya museum ini bisa lebih terawat, terjaga, karena cukuplah berarti museum ini untuk masyarakat Indonesia supaya lebih mengetahui. Apabila tempatnya dirawat dan dijaga, mungkin peninggalan-peninggalan yang ada pada museum itu bisa terjaga pula, mungkin aman, kemudian bersih, dan cukup baik untuk dilihat oleh sesama, untuk dikunjungi oleh kalangan masyarakat. Kemudian dengan diserahkannya itu pada tanggal 28 Mei 1979, dengan dikeluarkannya sebuah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau sering kita sebut dengan Kemendikbud, Museum Nasional ini secara resmi dikelola oleh pemerintah. Kemudian terdapat 2 gedung yang cukup megah, yang cukup besar di Museum Nasional ini, yaitu yang pertama Gedung A. Gedung A ini bisa disebut dengan gedung pamer, atau di dalam gedung ini terdapat koleksi-koleksi yang pernah ada pada masa lampau. Kemudian Gedung B ini diresmikan dan oleh, kalau nggak salah, oleh Bapak Presiden Bambang Yudhoyono pada tahun 2000, kisaran 2007. Gedung B ini biasa digunakan sebagai kantor atau tempat pertemuan, kemudian dijadikan juga perpustakaan. Sebelum perpustakaan arsip-arsip ini dipindahkan ke Perpustakaan Nasional. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang peninggalan kolonialisme yang ada di Museum Nasional ini, karena kebetulan saya pelaksananya yaitu KKL 2
yaitu tentang tema kolonialisme, sedangkan KKS1 itu menjelaskan tentang di zaman prasejarah, kemudian Hindu-Buddha dan Islamisasi Nusantara. Baik, di dalam museum ini banyak peninggalan-peninggalan yang terjadi pada masa kolonialisme ini. Di antaranya yaitu ada sebuah senjata-senjata, kebanyakan sih senjata yang berada ini, yaitu senjata dari peristiwa yang terjadi di Ponorogo, yaitu peristiwa dari Pangeran Diponegoro, sebuah senjatanya, kemudian peristiwa senjata dari daerah Bali, dan masih banyak lagi. Kemudian ada sebagian senjata yang dulunya itu pernah dibawa ke Belanda, kemudian ditarik lagi ke Indonesia karena sebagai belum tahu sih untuk lebih jelasnya sebagai apa, tapi saya bisa menyimpulkan karena ditariknya senjata-senjata itu supaya bisa dijaga, dirawat, dan dibuktikan bahwasannya negara Indonesia itu pernah mengalami masa penjajahan di zaman kolonialisme. Jadi tidak hanya berita-berita gitulah ataupun omongan-omongan saja bahwasanya pernah mengalami penjajahan itu, namun dengan adanya museum ini bisa dibuktikan bahwasannya masyarakat pada zaman dahulu, pada masa penjajahan ini pernah berjuang untuk memerdekakan negara ini hingga pada saat ini. Sebenarnya dengan adanya Museum Nasional ini cukup baik untuk edukasi para di kalangan pelajar, karena dengan mengetahui bukti-bukti peninggalan sejarah tersebut, kita bisa makin percaya bahwasannya pernah terjadi pula pada masa lampau itu. Mungkin materi tentang kolonialisme ini cukup segitu, dikarenakan hanya sedikit senjata-senjata yang ada, terus materi-materi juga kan, koleksi-koleksi yang ada hanya senjata. Jadi saya di sini hanya menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan senjata yang pernah terjadi, yang pernah dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia untuk melawan masyarakat Indonesia. Mungkin materi yang saya sampaikan cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya, baik dari tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, and di subrek ya. Bye.